Assalamualaikum sahabat muslim, kisah menarik tentang Islam yang legendaris. Hari ini saya akan menceritakan kisah yang berjudul Hikmah Perjalanan Pesawat yang Penuh Masalah Saat Penerbangan. Namun sebelum kita berlanjut ke alur kisahnya, mari kita tuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak sholawat kita menjadi saksi di akhirat. Dan jangan lupa untuk subscribe, share, dan sukai videonya sebagai bentuk dukungan dakwah Islam. Ahmad memandang keluar jendela rumahnya di Jakarta pagi itu, menghela napas panjang. Ia adalah seorang pengusaha tekstil yang sudah belasan tahun berkecimpung di dunia bisnis. Namun, tahun ini terasa seperti cobaan besar baginya. Pasar ekspor menurun drastis, beberapa mitra bisnis mundur, dan kini ia harus terbang ke Amerika untuk mencari solusi dengan investor asing. "Ibu, tolong jaga anak-anak baik-baik. Doakan perjalanan saya," katanya kepada istrinya, Aisyah, sambil memegang tangan kecil putranya yang baru berusia 5 tahun. "Jangan lupa salat dan mengingat Allah dimanapun, Mas. Semua kesulitan pasti ada jalannya," jawab Aisyah dengan suara lembut namun tegas. Ahmad mengangguk. Kata-kata Aisyah adalah pengingat yang selalu ia bawa kemanapun ia pergi. Namun, hatinya masih terasa berat. Di sisi lain kota, Fadlan sedang bersiap untuk perjalanannya. Ia adalah seorang mahasiswa akhir yang baru saja menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya. Perjalanan ini adalah hadiah dari keluarganya setelah perjuangan panjangnya. Namun, di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar menanti. "Semoga perjalanan ini mendekatkan saya kepada MU, ya Allah," bisiknya sambil memasukkan Al-Qur'an kecil ke dalam tasnya. Di bandara, Ahmad dan Fadlan bertemu secara kebetulan. Keduanya duduk berdampingan di ruang tunggu. Ahmad merasa nyaman berbicara dengan pemuda ini, yang terlihat begitu tenang dan penuh keyakinan. Pesawat lepas landas dengan mulus. Ahmad duduk di dekat jendela, sementara Fadlan sibuk membaca Al-Qur'an kecilnya. "Surat apa yang sedang kamu baca?" tanya Ahmad dengan nada penasaran. "Surat Al-Mulk, Pak. Ini surat yang Rasulullah anjurkan untuk dibaca sebelum tidur. Ada banyak hikmah di dalamnya," jawab Fadlan. Ahmad mengangguk pelan. "Hikmah apa yang paling kamu rasakan dari surat itu?" "Allah mengingatkan kita tentang kekuasaannya yang meliputi segala sesuatu. Dialah yang menciptakan langit tanpa celah dan mengatur segalanya dengan sempurna. Ketika saya membaca ini, saya merasa kecil di hadapannya, tapi sekaligus merasa dekat karena Dia Maha Penyayang." Ahmad tertegun mendengar penjelasan Fadlan. Ia merasa ada sesuatu dalam kata-kata itu yang menenangkan hatinya. Sementara itu, di kokpit, Kapten Faisal sedang memeriksa instrumen penerbangan. Ia adalah seorang pilot yang telah terbang selama lebih dari 2 dekade. Namun, belakangan ini, ia sering merasa kosong. Pekerjaan yang dulu ia cintai kini terasa seperti rutinitas belaka. "Semua berjalan lancar, Kapten," kata Ziyad, kopilotnya. "Semoga tetap begitu," jawab Faisal singkat. Namun, ada nada gelisah dalam suaranya. Beberapa jam setelah penerbangan, pesawat mulai memasuki wilayah segitiga Bermuda. Cuaca yang tadinya cerah tiba-tiba berubah mendung. Awan gelap menggulung, dan radar di kokpit mulai menunjukkan gangguan. "Kapten, radar kehilangan sinyal. Ada sesuatu yang aneh," lapor Ziyad. "Sekitar wilayah ini sering terjadi gangguan elektromagnetik. Tapi ini lebih buruk dari biasanya," jawab Faisal sambil mencoba menstabilkan kendali. Di kabin, penumpang mulai merasakan turbulensi. Lampu kabin berkedip, dan suara deru mesin semakin keras. Beberapa penumpang mulai terlihat panik. "Kenapa pesawatnya goyang begini?" bisik Siti kepada anaknya, Raffi. "Ibu, apakah kita akan jatuh?" tanya Raffi dengan suara gemetar. "Jangan berpikir seperti itu, Nak. Allah bersama kita. Bacalah doa yang ibu ajarkan," jawab Siti sambil memeluk anaknya erat. Di tempat lain, Ahmad menoleh kepada Fadlan. "Kamu tenang sekali. Apa yang membuatmu begitu?" tanya Ahmad. Fadlan tersenyum tipis. "Pak Ahmad, di saat seperti ini, hanya Allah tempat kita bergantung. Firman-Nya dalam Al-Qur'an selalu menguatkan saya. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Dia akan mencukupkan keperluannya." Quran Surat At-Talaq ayat 3. Ahmad terdiam, merasakan getaran keimanan dalam kata-kata itu. Turbulensi semakin parah. Pesawat seolah melompat-lompat di udara, membuat beberapa penumpang berteriak panik. Cahaya lampu kabin semakin redup, dan suara instrumen di kokpit berbunyi tanpa henti.
Kapten Faisal memegang erat kendali, mencoba yang terbaik untuk menjaga pesawat tetap stabil. Ziyad, kopilotnya, melaporkan kondisi dengan nada tegang. Kapten, altimeter tidak merespons. Kita kehilangan ketinggian, dan radar benar-benar mati. Faisal menarik napas panjang, berusaha tetap tenang. Ia tahu, ini adalah situasi yang sulit. Namun, jauh di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Di kabin, Ahmad berdiri dari tempat duduknya meskipun pesawat berguncang hebat. Ia melihat wajah-wajah penumpang yang dipenuhi ketakutan. Dalam hati, ia berdoa agar Allah memberikan kekuatan kepadanya untuk menenangkan mereka. Saudara-saudara sekalian, mari kita tetap tenang. Ini adalah saat di mana kita harus berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Tidak ada yang bisa menolong kita selain Dia. Mari kita berdoa bersama. Suasana kabin yang semula penuh dengan jeritan mulai hening. Penumpang satu persatu menundukkan kepala, melafalkan doa-doa dengan suara pelan. Fadlan mengambil Al-Quran kecil dari sakunya dan mulai membaca surat Al-Mulk dengan lantang. Suaranya yang tenang dan penuh keyakinan menggema di dalam kabin, membawa ketenangan bagi yang mendengarnya. Kapten Faisal mendengar lantunan ayat Al-Quran dari kabin melalui interkom. Ia terdiam sejenak, merasakan sesuatu yang aneh di hatinya. Selama ini, ia tidak pernah terlalu memikirkan agama. Baginya, pekerjaan dan teknologi adalah segalanya. Namun, di tengah situasi genting seperti ini, ia merasa kecil dan tak berdaya. Ziyad, apa kamu mendengar itu? Suara dari kabin. Mereka berdoa. Ziyad mengangguk sambil terus memeriksa instrumen. Saya mendengarnya, Kapten. Mungkin ini yang kita butuhkan sekarang, doa. Faisal tidak menjawab. Namun, hatinya mulai terbuka. Ia menggumamkan doa dalam hati, sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. Ya Allah, jika Engkau memang ada, tolonglah kami. Jangan biarkan semua penumpang ini binasa. Ahmad melanjutkan seruannya di kabin. Allah berfirman, dan mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Sesungguhnya itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Penumpang mulai mengikuti Ahmad dalam membaca doa bersama. Suara mereka semakin kompak, menggantikan kepanikan dengan rasa berserah diri. Di kursinya, Siti memeluk kedua anaknya erat. Ia membisikkan doa ke telinga mereka, menguatkan hati mereka yang masih kecil. Anak-anakku, ingatlah bahwa Allah selalu mendengar kita. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh takut. Allah adalah sebaik-baik pelindung. Di sisi lain, Fadlan terus membaca surat Al-Mulk. Ia merasa bahwa setiap kata yang ia ucapkan membawa cahaya ke dalam hatinya, menghapus rasa takut yang sempat menghampirinya. Tiba-tiba, turbulensi berhenti. Pesawat yang semula terguncang hebat menjadi stabil kembali. Lampu kabin menyala dengan terang, dan instrumen di kokpit kembali berfungsi. Kapten, kita kembali mendapatkan kendali. Seru Ziyad dengan nada tak percaya. Kapten Faisal memeriksa instrumen dengan cermat. Ia melihat bahwa pesawat telah keluar dari zona berbahaya. Langit di depan mereka terlihat cerah, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Subhanallah, ujar Faisal pelan. Di kabin, penumpang saling memandang dengan takjub. Beberapa mulai menangis, sementara yang lain mengucapkan rasa syukur dengan lantang. Ahmad berdiri kembali dan berkata, saudara-saudaraku, ini adalah jawaban atas doa kita. Allah telah menunjukkan kekuasaannya. Mari kita bersyukur kepadanya. Semua penumpang serempak mengucapkan, Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah pesawat mendarat dengan selamat, para penumpang turun dengan perasaan yang bercampur antara lega dan haru. Di ruang tunggu bandara, mereka berkumpul untuk mengucapkan syukur bersama. Kapten Faisal menghampiri Ahmad dengan wajah penuh rasa penasaran. Pak Ahmad, apa yang Anda lakukan di dalam pesawat tadi benar-benar mengubah suasana. Saya ingin belajar lebih banyak tentang Allah yang Anda percayai. Ahmad tersenyum. Kapten, Allah selalu dekat dengan kita. Firman-Nya mengatakan, maka ingatlah aku, niscaya aku akan mengingatmu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Saya akan dengan senang hati membantu Anda. Siti, yang berdiri tidak jauh, memeluk kedua anaknya erat. Anak-anakku, ingatlah hari ini. Keajaiban ini terjadi karena kita semua berdoa dan berserah diri kepada Allah. Jangan pernah lupakan kekuasaannya.
Setelah mendarat dengan selamat, suasana bandara terasa berbeda. Meski perjalanan mereka telah selesai, pengalaman yang baru saja dialami para penumpang menyisakan kesan mendalam. Mereka tidak hanya menyelamatkan diri, tetapi juga mendapatkan pelajaran besar tentang keteguhan iman dan kekuasaan Allah. Ahmad berjalan keluar dari terminal, diikuti oleh Fadlan yang berjalan di sampingnya. Fadlan menatap langit, masih terpesona dengan kejadian yang baru saja mereka alami. Pak Ahmad, saya merasa seolah Allah memberi saya kesempatan kedua. Saya tidak tahu bagaimana harus mengungkapkan rasa syukur ini. Semua yang saya baca dalam Al-Quran seakan menjadi hidup di mata saya. Ahmad tersenyum mendengar perkataan Fadlan. Memang, pengalaman spiritual seperti itu sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Itulah keajaiban Allah, Fadlan. Setiap kali kita berserah diri dan yakin sepenuhnya kepadanya, Dia selalu memberikan jalan. Hanya saja, terkadang kita baru menyadari betapa besar kasih sayangnya setelah kita mengalami sesuatu yang begitu luar biasa. Fadlan mengangguk perlahan, matanya tampak berbinar. Saya ingin belajar lebih banyak, Pak Ahmad. Saya ingin tahu bagaimana cara memperdalam hubungan saya dengan Allah. Ahmad menepuk bahu Fadlan. Mari kita mulai bersama-sama. Di dunia ini, perjalanan menuju Allah tidak pernah berhenti. Setiap detik adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepadanya. Kapten Faisal duduk di ruang tunggu bandara, matanya kosong, seakan masih memikirkan kejadian tadi. Sebelum berangkat, ia selalu merasa bahwa keyakinan terhadap agama hanyalah soal rutinitas belaka. Namun, apa yang ia alami dalam penerbangan itu mengubah segalanya. Apa yang terjadi tadi bukan kebetulan, pikir Faisal. Ketika aku mulai berdoa, aku merasa ada kekuatan yang lebih besar yang membimbing kami. Selama ini, aku hanya mengandalkan teknologi dan keterampilan. Tapi, ternyata Allah lah yang memegang kendali atas segalanya. Faisal mengeluarkan ponselnya dan membuka aplikasi Al-Quran. Ia mencari surat-surat yang dapat memberikan ketenangan, dan matanya berhenti pada surat At-Taubah ayat 51. Katakanlah, tidak akan menimpa kami selain apa yang telah ditentukan oleh Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Air mata mulai mengalir di wajah Faisal. Ia merasa hatinya tergerak, seakan beban yang selama ini ia bawa mulai terangkat. Ia tahu, ia harus kembali belajar untuk menyerahkan segala sesuatu kepada Allah, dan menjadikannya sebagai pelindung yang utama dalam hidupnya. Setelah pengalaman yang menegangkan itu, Siti merasa lebih kuat daripada sebelumnya. Ketika ia dan anak-anaknya keluar dari bandara, ia merasakan kelegaan yang tak terungkapkan. Namun, di dalam hatinya, ia juga merasakan perubahan besar. Anak-anakku, hari ini kita diberi pelajaran besar. Allah menunjukkan kekuasaannya dengan cara yang tak terduga. Kita harus selalu ingat bahwa hidup ini sementara, dan yang bisa kita harapkan hanyalah pertolongan darinya. Raffi, anak bungsunya yang berusia 5 tahun, mengangkat wajahnya dengan penuh rasa ingin tahu. Ibu, apakah kita akan selalu berdoa seperti tadi? Siti tersenyum lembut. Ya, nak. Doa adalah salah satu cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Setiap kali kita merasa takut atau khawatir, ingatlah bahwa hanya kepadanya lah kita harus menyerahkan segala urusan. Ia memeluk anak-anaknya erat, merasakan kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu, perasaan ini datang dari rasa syukur yang tulus atas kehidupan dan perlindungan Allah. Beberapa hari setelah mendarat, Ahmad mengundang Fadlan untuk datang ke rumahnya. Mereka duduk bersama di ruang tamu, menikmati secangkir teh hangat. Fadlan, sekarang kamu sudah hampir menyelesaikan hafalanmu, bukan? Apa rencanamu setelah ini? Fadlan mengangguk. Iya, Pak Ahmad. Alhamdulillah, saya tinggal sedikit lagi untuk menyelesaikan seluruh hafalan. Setelah itu, saya ingin mengabdikan diri untuk mengajar anak-anak tentang Al-Quran, agar mereka juga bisa merasakan apa yang saya rasakan. Ahmad tersenyum bangga. Itulah jalan yang indah, Fadlan. Mengajarkan Al-Quran bukan hanya memberi manfaat bagi orang lain, tetapi juga memberi kedamaian dalam hati kita sendiri. Fadlan menunduk sejenak, kemudian mengangkat wajahnya dengan penuh keyakinan. Saya merasa bahwa ini adalah jalan yang benar, Pak Ahmad. Saya ingin hidup lebih bermakna, dan saya tahu, itu dimulai dengan membawa Al-Quran dalam setiap langkah saya. Malam itu, Faisal duduk sendirian di kamar hotelnya, menatap Al-Quran yang kini berada di hadapannya. Ia membuka surat Al-Ikhlas, yang mengajarkan tentang keesaan Allah. Katakanlah, dialah Allah, yang Maha Esa.
Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Faisal memejamkan matanya, meresapi setiap kata dari ayat tersebut. Setelah bertahun-tahun berjuang sendiri, ia merasa kini ia tidak lagi sendirian. Allah selalu bersama orang-orang yang bertawakal kepadanya. Malam itu, suasana di kota terasa lebih tenang dari biasanya. Setiap sudut tampak sunyi, seolah alam turut merasakan ketenangan hati para karakter yang baru saja mengalami perjalanan spiritual yang tak terduga. Ahmad, Fadlan, Kapten Faisal, dan Siti kembali ke kehidupan masing-masing, namun ada satu hal yang pasti, mereka tidak akan pernah sama lagi. Perubahan dalam diri mereka terjadi begitu mendalam, seakan pengalaman itu membuka pintu-pintu baru yang selama ini tertutup rapat. Ahmad duduk di ruang tamu, memandangi foto keluarganya. Aisyah, istrinya, telah tidur lebih dulu setelah mengurus anak-anak. Tiba-tiba, ingatannya melayang kembali ke peristiwa di pesawat. Keberanian yang datang dari doa bersama itu membawa kedamaian yang tak ternilai. Selama ini, ia terlalu sibuk dengan pekerjaan, seringkali melupakan hakikat kehidupan yang sebenarnya. Ya Allah, terima kasih telah memberi petunjuk MU. Terima kasih telah menuntun kami dalam perjalanan yang penuh ujian ini, doa Ahmad dalam hati. Ia merasa semakin dekat dengan Allah, semakin menyadari betapa segala yang terjadi adalah bagian dari takdirnya. Di sisi lain, Fadlan kembali ke kampus setelah perjalanan panjangnya. Walaupun fisiknya lelah, hatinya dipenuhi semangat baru. Ia merenung di kamar sewaannya, menatap Al-Quran yang tergeletak di meja belajarnya. Hari-hari ini, saya merasa hidup lebih berarti, pikir Fadlan. Pengalaman di pesawat mengajarkan padanya bahwa hidup bukan hanya tentang meraih cita-cita atau kesuksesan materi, tetapi juga tentang memperbaiki hubungan dengan Allah. Fadlan membuka Al-Quran, mencari-cari surat yang dapat menenangkan jiwanya setelah pengalaman luar biasa itu. Ia menemukan surat Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan, pasti kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Fadlan membaca ayat itu berulang kali. Sejak saat itu, ia merasa lebih kuat dan lebih yakin bahwa setiap perjalanan yang ia jalani, baik di dunia maupun akhirat, adalah bagian dari jihad untuk mendapatkan keridhaan Allah. Di hotel tempat Kapten Faisal menginap, suasana masih sunyi. Namun, kali ini hatinya tidak merasa kosong lagi. Ia tahu, perjalanan spiritualnya baru saja dimulai. Apa yang ia alami selama bertahun-tahun sebagai pilot, kini terasa berbeda. Ketakutan yang dulu menghantuinya kini sudah tidak ada lagi. Sebagai seorang manusia yang beriman, ia menyadari bahwa keyakinan kepada Allah adalah yang paling utama. Saat ia menatap langit malam yang cerah, Faisal merasa seolah-olah Allah berbicara kepadanya melalui alam semesta yang luas ini. Keajaiban yang mereka alami dalam pesawat membuatnya semakin yakin bahwa segala hal yang terjadi di dunia ini sudah diatur olehnya. Ya Allah, aku ingin lebih dekat kepada MU. Aku ingin hidup lebih bermakna, doa Faisal dalam hati. Faisal lalu memutuskan untuk memulai langkah kecil. Ia akan mulai belajar lebih banyak tentang Islam. Buku-buku tentang tafsir Al-Quran dan hadits akan menjadi bacaan rutin bagi dirinya. Ia ingin memperdalam ilmu agama agar dapat menjalani hidup dengan lebih baik. Di rumah, Siti duduk bersama anak-anaknya. Raffi, sang putra bungsu, masih teringat dengan ketegangan yang terjadi selama perjalanan di pesawat. Ia menggenggam tangan ibunya dengan erat, seolah tidak ingin melepaskannya lagi. Ibu, kenapa kita harus selalu berdoa? Apa doa bisa menyelamatkan kita? Siti tersenyum dengan lembut, memeluk anaknya. Doa itu adalah cara kita berbicara kepada Allah. Ketika kita berdoa, kita mengakui bahwa kita membutuhkannya dalam setiap langkah hidup kita. Dan Allah pasti mendengar doa hamba-hambanya. Raffi, meskipun masih kecil, tampak paham. Doa adalah kekuatan yang tidak tampak, tetapi mampu mengubah segalanya. Siti merasa semakin yakin akan pentingnya mengajarkan anak-anaknya tentang kedekatan dengan Allah. Setelah beberapa minggu, setiap karakter mulai merasakan perubahan dalam hidup mereka. Ahmad, yang dulu terjebak dalam kesibukan duniawi, kini mulai memberi waktu lebih untuk ibadah dan keluarga. Ia mulai lebih banyak berdoa, lebih mendekatkan diri kepada Allah, dan merasakan ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa semakin bersyukur atas setiap nikmat yang diberikannya. Fadlan melanjutkan studinya, namun dengan semangat yang berbeda. Ia memutuskan untuk melibatkan diri dalam kegiatan dakwah di kampus, membagikan apa yang ia pelajari tentang agama kepada teman-temannya. Setiap harinya, ia semakin merasa bahwa hidup ini lebih bermakna ketika dijalani dengan niat yang tulus untuk mengabdi kepada Allah.
Kapten Faisal, yang dulunya ragu dengan jalan hidupnya, kini merasa lebih yakin dengan pilihan untuk mendalami agama. Setiap kali ia terbang, ia merasa bahwa pesawat yang dikemudikannya bukan hanya milik dirinya, tetapi milik Allah. Dalam setiap langkah hidupnya, ia berusaha untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Siti, yang semula cemas dan takut menghadapi ketidakpastian hidup, kini merasa lebih kuat. Doa menjadi pegangan utamanya. Ia mengajarkan anak-anaknya untuk selalu berdoa, karena ia percaya bahwa hanya dengan doa, mereka bisa mendapatkan perlindungan dan petunjuk dari Allah. Beberapa bulan setelah perjalanan itu, mereka semua bertemu kembali. Meskipun tidak ada pertemuan yang direncanakan, takdir Allah mempertemukan mereka di sebuah masjid setelah sholat Jumat. Ahmad, Fadlan, Kapten Faisal, dan Siti duduk bersama, berbagi cerita tentang perjalanan hidup mereka setelah peristiwa di segitiga Bermuda. Alhamdulillah, kita semua diberi kesempatan untuk berubah. Pengalaman itu telah mengajarkan kita bahwa hidup ini bukan hanya tentang apa yang kita capai, tetapi tentang bagaimana kita menjalani hidup dengan keimanan yang teguh kepada Allah, kata Ahmad sambil tersenyum. Fadlan mengangguk. Saya merasa hidup saya lebih terang sekarang. Setiap doa yang saya panjatkan, setiap amal yang saya lakukan, seolah membawa kedamaian dalam hati. Kapten Faisal, yang kini lebih terbuka dengan agama, menambahkan, Allah benar-benar menunjukkan kebesarannya kepada kita semua. Saya merasa lebih tenang, lebih yakin dalam menjalani hidup ini. Siti, dengan penuh syukur, mengalihkan pandangannya ke langit. Saya merasa, segala yang terjadi di dunia ini adalah bagian dari takdirnya. Kita hanya perlu berserah diri dan berusaha menjadi hambanya yang terbaik. Semua mereka duduk dalam hening, meresapi setiap hikmah yang telah mereka dapatkan. Mungkin hidup ini penuh dengan cobaan dan ujian, namun selama kita berpegang pada iman dan doa, Allah akan selalu memberi petunjuk dan perlindungan. Cerita ini menyimpulkan bahwa perjalanan spiritual, meski terkadang penuh dengan tantangan, adalah jalan yang membawa kedamaian dan keberkahan. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang beriman, dan setiap perjalanan yang dilalui dengan tawakal kepadanya akan dipenuhi dengan hikmah dan petunjuknya. Perjalanan spiritual yang dialami oleh Ahmad, Fadlan, Kapten Faisal, dan Siti akhirnya membawa mereka pada pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan, iman, dan takdir. Mereka menyadari bahwa peristiwa yang terjadi di pesawat, yang hampir mengakhiri hidup mereka, bukan hanya sebuah kejadian kebetulan, tetapi merupakan bentuk kasih sayang dan petunjuk dari Allah. Setiap dari mereka, dengan cara yang berbeda, mulai menjalani hidup dengan lebih penuh kesadaran, mengutamakan hubungan dengan Allah, dan berusaha menjadi hamba yang lebih baik. Mereka belajar bahwa hidup ini bukanlah tentang apa yang kita capai secara materi, tetapi tentang bagaimana kita menjalani kehidupan dengan penuh keyakinan, tawakal, dan doa. Ahmad kini lebih banyak meluangkan waktu untuk keluarganya, mengajarkan anak-anaknya nilai-nilai keislaman, dan selalu bersyukur atas setiap nikmat yang Allah beri. Fadlan, yang telah menyelesaikan studi dan menjadi seorang pengajar, membagikan ilmu yang ia pelajari kepada orang-orang di sekitarnya, dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kapten Faisal, yang dulunya terlalu mengandalkan teknologi, kini lebih mendalam memahami bahwa di balik setiap perjalanan, ada kekuasaan yang lebih besar yang mengatur segala sesuatu. Siti, dengan penuh ketenangan, melanjutkan peranannya sebagai ibu dan pendidik bagi anak-anaknya, mengajarkan mereka untuk selalu berdoa dan berserah diri kepada Allah. Hari-hari berlalu, dan meskipun mereka tetap menjalani kehidupan seperti biasa, hati mereka kini dipenuhi kedamaian. Mereka tahu bahwa tidak ada yang lebih penting daripada mendapatkan keridhaan Allah, dan bahwa setiap langkah hidup mereka akan selalu menjadi bagian dari perjalanan menujunya. Di suatu sore yang tenang, setelah sholat maghrib berjamaah di masjid, mereka bertemu lagi. Setiap dari mereka menyadari bahwa perjalanan ini, meski penuh dengan tantangan dan ujian, adalah perjalanan yang membawa mereka lebih dekat dengan Allah. Dalam kebersamaan mereka, di antara doa dan tawa, mereka merasa hidup mereka kini lebih bermakna. Mereka berdua, bertiga, atau bahkan sendirian, mereka tahu bahwa Allah selalu bersama mereka, dan bahwa hanya kepadanya lah mereka berserah. Dan begitu, perjalanan mereka berlanjut, menuju kehidupan yang lebih baik, dengan iman dan harapan yang teguh. Karena mereka tahu, setiap ujian yang datang pasti ada hikmah di baliknya, dan setiap doa yang dipanjatkan pasti akan didengar oleh Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi beserta isinya. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meneladani akhlak mulia, dan memperbaiki diri. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak saudara kita yang mendapatkan manfaat dari kisah ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif Islami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.